Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita, boleh sahabat tuliskan cerita misteri yang sahabat alami, lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah, kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di video kali ini, kembali satu kisah kiriman dari seorang sahabat. Kisah ini berasal dari Jawa Tengah. Fajar, sahabat misteri yang ada di sana, mengirimkan sebuah kisah misteri tentang satu ritual pesugihan, yang mana kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami langsung oleh ayahnya Fajar. Dalam kisah yang dibagikan Fajar, ada satu bagian yang membuat saya tertarik untuk membawakan cerita ini, yang mana ritual pesugihan yang diketahui atau yang disaksikan langsung oleh bapaknya Fajar. Ini merupakan sebuah ritual pesugihan bersetubuh dengan makhluk gaib. Sosok makhluk yang bersetubuh dengan pelaku pesugihan ini, menurut apa yang dilihat oleh Bapak Fajar, ini sangat menakutkan dan sangat menjijikkan. Awalnya Bapak Fajar takut, ngeri dengan apa yang disaksikannya secara langsung yang dilakukan oleh orang tersebut. Namun setelah Bapak Fajar mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tersebut, ini akan menghasilkan kekayaan, ini akan membuat orang itu menjadi orang yang sugih. Setelah mengetahui kekayaan yang akan didapat orang yang melakukan hal yang mengerikan, yang menakutkan itu, rasa takut pun seakan-akan sirna. Rasa penasaran muncul. Bimbanglah hati seorang anak manusia dengan dua pilihan: menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta kepadanya, dengan menjalankan, mencari rezeki di jalan yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan apa yang dilihat oleh Bapak Fajar dengan cara mudah. Kekayaan yang akan didapat, menurut sahabat-sahabat, apa yang akan dipilih oleh Bapak Fajar? Penasaran? Kisah ini selengkapnya akan saya ceritakan hanya di sebuah kisah misteri. Fajar, sahabat misteri yang mengirimkan kisah ini. Beliau menuliskan cerita tentang pengalaman misteri yang dialami oleh bapaknya. Awalnya Fajar tidak terlalu percaya dengan apa yang dikisahkan, yang diceritakan oleh bapaknya menurut pengalaman pribadi yang telah dilalui oleh bapak. Tapi setelah Fajar mengetahui apa yang diceritakan bapak adalah sebuah kebenaran dan faktanya ada, Fajar di sini merasa kalau bodoh sekali aku. Belasan tahun aku tinggal di desa ini. Belasan tahun aku warawiri mondar-mandir di sekitaran desa ini. Masa iya aku tidak tahu, di desaku ternyata ada satu tempat yang dijadikan tempat ritual pesugihan. Awalnya seperti ini, sahabat-sahabat. Ketidaktahuan Fajar dengan apa yang ada di tempat tinggalnya, di desa tempat tinggal Fajar,
Ya ini wajar-wajar saja, karena Fajar ini tidak terlalu bergaul dengan anak-anak yang ada di desa tersebut. Yang pada saat itu Fajar ini sekolah di bangku kelas 2 SMA. Awal Fajar mengetahui kisah yang telah dialami bapaknya tentang ritual pesugihan yang ada di kampungnya dan membuat Fajar sangat terkejut sekali. Ini bermula ketika Fajar pulang sekolah pada satu siang. Fajar yang memang ketika pergi sekolah diantar sama bapak dengan mengendarai sepeda motor. Di siang tersebutlah, tepatnya siang Kamis menuju ke malam Jumat, Fajar melewati perbatasan desa tempat Fajar tinggal. Kita katakan sajalah, desa tempat Fajar tinggal ini desa A, dan SMA tempat Fajar bersekolah ini berada di desa B. Di antara desa A dan desa B, ini ada satu wilayah yang masih kosong, satu wilayah yang masih cukup banyak ditumbuhi oleh pepohonan yang rindang. Kalau dibilang hutan, itu tidak terlalu rimbun seperti hutan. Fajar yang kalau kemana-mana, kalau mau keluar dari desanya, ini wajib melewati perbatasan desa tersebut. Fajar memang sudah sedari dulu memperhatikan di setiap malam Jumat atau di hari Kamis siang menuju malam Jumat, wilayah tersebut ramai sekali dikunjungi oleh orang-orang yang kelihatan kalau dari penampilannya, ini layaknya seperti orang-orang yang mau pergi ziarah makom. Nah, Fajar terus memperhatikan, tapi Fajar tidak bertanya, tidak nanya sama orang tersebut ada keperluan apa. Karena setahu Fajar, di wilayah perbatasan desa, di hutan perbatasan desa, di situ tidak ada makam. Jadi orang-orang ini mau nyekar kemana? Makam siapa yang mereka datangin? Fajar sudah lama memperhatikan itu, namun di siang Kamis, ketika Fajar dibonceng sama bapaknya melewati hutan perbatasan, Fajar di sini barulah bertanya sama bapaknya. Di atas motor Fajar mengatakan, Pak, coba lihat di sebelah kiri. Itu kok ramai ya? Orang masuk menuju ke dalam hutan tersebut. Itu orang-orang pada mau kemana sih Pak? Itu orang-orang dari mana sih Pak? Bapaknya si Fajar yang tengah mengendarai sepeda motor ini cuma mengatakan, tidak tahu Bapak, ya mungkin mereka ada keperluan di sana. Fajar yang terlanjur kepo dengan situasi tersebut kembali bertanya sama bapaknya, Bapak tahu enggak, di dalam sana itu ada apa sih Pak? Aku penasaran Pak. Mereka itu mau kemana dan ada keperluan apa? Nah, mendengar rasa penasaran Fajar semakin tinggi, bapaknya Fajar mengatakan, kalau kamu memang mau tahu apa yang ada di dalam, nanti setibanya di rumah Bapak ceritakan. Nah, singkat cerita, tibalah Fajar ini sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah, Fajar lekas turun dari sepeda motornya, langsung masuk ke kamar mengganti pakaian, dan setelah berganti pakaian, Fajar langsung duduk di samping bapak di meja makan. Fajar menagih janji bapak. Bapak bilang tadi katanya mau ngasih tahu aku di sana, di wilayah hutan perbatasan desa. Ada apa sih Pak? Bapak tahu di sana ada apa? Bapak Fajar pun menceritakan apa yang ingin diketahui oleh anaknya. Beliau mengatakan, dulu Bapak pernah masuk ke sana, yang mana tempat itu tidak kayak sekarang, lebih rimbun lagi, lebih gelap lagi. Jangankan malam hari, sore menjelang malam saja, warga yang memiliki aktivitas di malam hari, mereka lebih memilih untuk jalan muter lewat belakang. Mendingan jauh muter lewat belakang daripada harus melintasi hutan perbatasan desa. Karena warga mengetahui kalau hutan perbatasan desa itu ketika malam hari itu berubah menjadi tempat kumpul para demit yang ada di wilayah ini. Masa kamu tidak pernah mendengar cerita itu? Fajar pun menjawab, pernah Pak. Tapi Fajar anggap itu cuma cerita, karena kan Fajar ya tidak pernah mengalami itu. Amit nah amit. Jangan sampai kamu mengalami hal serupa dengan apa yang telah Bapak alami. Memang ada apa Pak? Bapak pernah ngalamin apa di sana? Tanya Fajar. Bapak Fajar pun menceritakan satu kejadian yang beliau alami langsung. Sebuah peristiwa yang terjadi di sekitaran tahun 1984 silam, di pertengahan tahun.
Beliau menceritakan kepada Fajar, saat itu bapak menikah sama ibumu. Ini belum ada setahun. Kamu belum ada, belum lahir kamu ke dunia ini. Bapak mengalami peristiwa tersebut di lokasi yang kamu tanyakan ini, di hutan perbatasan kota. Ya boleh dikatakan, apa yang bapak lihat, apa yang bapak ketahui yang ada di sana. Ini orang yang ada di kampung sini, seluruh warga yang ada di sekitar sini, itu tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kami di sini hanya mengetahui cerita turun-temurun yang ada di kampung ini. Yang mana? Menurut cerita turun-temurun atau mitos ya, yang tersebar di kampung kita ini mengenai hutan perbatasan desa. Itu cerita-cerita dari orang-orang tua dulu mengatakan, di sana tuh hati-hati kalian. Jangan sembarangan masuk wilayah tersebut, apalagi dengan niat buruk. Kalau kalian ada keperluan kepentingan melintasi wilayah tersebut di sore menjelang malam atau di waktu-waktunya maghrib lah, kalian lewat aja. Jangan sambil siul-siulan, jangan sambil ngumpat, ngomong kasar, itu tidak boleh. Lewat aja. Kalau kalian melakukan apa yang menjadi larang pantang wilayah tersebut, bisa dipastikan kalian akan mendapatkan gangguan dari sosok yang menjaga tempat tersebut. Dan dipercaya, sosok penjaga wilayah hutan perbatasan kota, menurut cerita atau penuturan dari orang-orang tua dulu, ini ada sesosok kera besar dengan warna bulu merah menyala layaknya warna api. Sosok kera tersebut memiliki ukuran tubuh 4 kali tinggi orang dewasa dan lebar bidang tubuhnya ini lebar sekali. Sosok tersebutlah yang dipercaya menjaga wilayah tersebut. Yang mana asal-usul kemunculan dari sosok yang mengerikan tersebut yang sekarang menempati hutan yang ada di sekitaran desa kita ini, itu ada ceritanya. Jadi di zaman dahulu, zaman buyut-buyut kamu dulu, ada seorang pemuda yang tinggal di wilayah hutan perbatasan desa kita ini. Yang mana desa kita pada saat itu diceritakan belum seperti ini, masih menyatu dengan wilayah hutan tersebut. Pemuda tersebut tidak diketahui asal-usulnya dari mana, tapi sejak kemunculan pemuda itu di sana, dia bikin pondok, bikin tempat tinggal. Seluruh warga yang ada di sekitaran hutan tersebut ini merasa terganggu dengan ritual-ritual yang kerap dilakukan oleh pemuda tersebut. Bukan hanya dia melakukan ritual-ritual nyeleneh yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang ada di masa itu, pemuda ini juga mengajak orang-orang yang ada di sana untuk mengikuti ritual yang dijalankannya dengan dijanjikan kekayaan. Dengan menjanjikan kekayaan, banyaklah warga desa di sini terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Banyaklah orang-orang yang ada di sini, di kampung kita ini pada zaman dulu, ini sudah mengikuti satu ajaran yang menyimpang yang dibawa oleh pemuda tersebut. Semakin hari, semakin banyak warga yang menginginkan kekayaan secara instan, mengikuti ritual-ritual nyeleneh yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Sampai di mana satu ketika, tua-tua kampung, ulama-ulama yang ada di kampung kita ini berembuk, mereka resah. Masjid kita semakin hari semakin kosong, banyak warga yang masuk ke hutan, melakukan ritual yang nyala dengan dijanjikan kekayaan. Kalau kayak gini terus, kita biarkan kayak gini terus, ini bisa berdampak sangat buruk sekali. Nah, pada saat itu berembuklah ulama-ulama, petinggi-petinggi desa, warga-warga yang ada di sana, semuanya berembuk dan akhirnya memutuskan satu keputusan. Mendatangi tempat tinggal pemuda tersebut di wilayah hutan yang sekarang menjadi perbatasan antara desa untuk menegur secara langsung atau kasar ngomongnya untuk mengusir pemuda tersebut. Dan keputusan yang telah diambil oleh seluruh warga kampung pada masa itu ini berdampak sangat buruk sekali. Pemuda tersebut memiliki kekuatan yang di luar nalar seluruh warga, seluruh ulama-ulama yang ada di sana.
Tidak ada yang mengira, tidak ada yang menyangka kalau pemuda tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Ilmu hitam yang dimiliki pemuda tersebut ini sudah tingkatan tinggi, sampai-sampai ulama-ulama, guru-guru, kiai-kiai yang menangani permasalahan ini sempat kewalahan dan terjadilah perkelahian antara ulama-ulama atau kiai-kiai yang ada di kampung kita ini. Dengan kompak para kiai-kiai tersebut melawan pemuda yang memiliki kekuatan ilmu hitam, ilmu sihir yang sangat tinggi sekali. Di puncak pertempuran tersebut, beberapa kiai sudah menyerah, tidak sanggup, tidak kuat untuk melawan kekuatan sihir, kekuatan ilmu hitam dari si pemuda ini. Semakin lama kita bertempur, energi kita yang terkuras, kok malah dia yang semakin kuat. Tersisalah 3 orang kiai yang masih bertahan, yang masih yakin atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberantas aliran sesat yang menyesatkan umat. Menurut cerita, pertempuran yang dilakukan 3 orang kiai dengan sosok pemuda pemilik ilmu hitam ini berlangsung 2 hari 2 malam tanpa ada yang kalah. Mereka saling mencoba untuk mengalahkan, tapi mereka memiliki ilmu yang tinggi-tinggi semua. Jadi selama 2 hari 2 malam mereka bertempur, tidak makan, tidak minum. Itu yang terjadi sampai di mana pemuda tersebut pun mengeluarkan ilmu intinya, ajian pamungkasnya dengan merubah wujud menjadi sosok kera besar. Sosok kera yang sangat menakutkan sekali. Tubuh besar kera tersebut ini ditutupi oleh bulu-bulu yang berwarna merah api menyala. Seakan-akan itu bukan bulu tapi api yang berkobar. Namun setelah pemuda itu mengeluarkan jurus pamungkasnya, si pemuda tersebut bukan mendapatkan kemenangan, malah itulah kekalahan yang sebenarnya dialami oleh si pemuda tersebut. Titik kelemahan dari pemuda tersebut dapat dibaca oleh ketiga orang kiai ini. Dengan perwujudan yang sudah sejati menjadi sosok siluman kera, ketiga orang kiai ini berdoa meminta kepada Allah SWT agar pemuda tersebut tak lagi dapat berubah menjadi seorang manusia kembali. Biarlah pemuda tersebut berubah menjadi sosok siluman kera untuk selamanya. Dan para kiai di sini mengunci sosok siluman kera tersebut di alam gaib yang ada di wilayah tersebut. Setelah sosok siluman kera tersebut dikalahkan, dia tidak bisa berubah lagi menjadi seorang manusia. Dan sampai hari ini katanya sosok tersebut masih menghuni alam gaib di wilayah hutan perbatasan desa. Dan Bapak pernah bertemu, melihat secara langsung perwujudan dari sosok mengerikan tersebut ketika Bapak mendatangi hutan perbatasan desa di malam hari. Di sana Bapak melihat secara langsung bukan hanya sosok perwujudan kera yang diceritakan memang ada di sana, tapi Bapak melihat apa yang tidak diketahui oleh seluruh warga yang ada di sini. Bisa dikatakanlah Bapak orang pertama yang mengungkap satu ritual tersembunyi di balik hutan perbatasan desa. Fajar pun bertanya sama bapaknya, "Emang apa, Pak? Apa yang Bapak lihat? Terus ngapain Bapak malam-malam ke sana? Bapak kan sudah tahu tempat itu angker. Apa yang Bapak cari di sana malam-malam?" tanya Fajar kepada bapaknya. Seketika, pertanyaan Fajar kepada bapaknya kembali membuka kenangan yang telah lama disimpan oleh bapaknya Fajar yang telah terjadi belasan tahun silam. Bahkan ketika Fajar mengetahui apa yang akan diceritakan oleh bapaknya, Fajar sampai tidak percaya hal tersebut pernah dilakukan oleh bapaknya. Bapak Fajar menceritakan, dari bujangan nak, Bapak memiliki kegemaran untuk masang togel. Tapi nomor-nomor togel yang Bapak pasang itu boleh dikatakan dari Bapak bujangan. Sampai Bapak yang mengalami peristiwa yang akan Bapak ceritakan ini, ya itu boleh dikatakan tidak ada 1% nomor yang Bapak pasang itu kena. Sampai di mana Bapak merasa kayak ada sesuatu yang salah lah
dari apa yang kulakukan. Bukan salah karena berjudi masang togel, enggak. Tapi dari cara memilih nomor jitunya itu salah. Karena bapaknya Fajar ini melihat ada teman dekat dari bapaknya Fajar yang bernama Pak Bambang. Beliau ini ya boleh dikatakan nomor yang dipasang sama Pak Bambang itu selalu jitu. Tapi Pak Bambang ini ndak masang nomor togel itu ya serutin seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya Fajar. Yang mana pada kala itu bapaknya Fajar sama Pak Bambang, mereka ini di masa mudanya sama-sama berjualan di lapak sayur yang ada di pasar di desa tersebut. Saking kan bapaknya Fajar ini getol sekali masang nomor togel, walaupun hari ini nggak kena, besok harus masang lagi. Apa yang diupayakannya, upah dari menjaga lapak sayuran tersebut, ya boleh dikatakan bawa pulang ke rumah itu ya cuman sisa-sisa dari masang nomor togel saja. Selebihnya dihabiskan untuk masang nomor togel. Walaupun nomor itu tidak kena, Bapak Fajar tidak kapok-kapok, malah makin semangat, makin penasaran, makin kepingin ngerasain gimana bisa mendapatkan nomor jitu dan mendapatkan hasil yang besar dari masang nomor togel tersebut. Hitung-hitung biar bisa balik modal. Nah, setelah bapaknya Fajar ini mengetahui kayaknya ada yang salah, soalnya si Pak Bambang ini dia masangnya jarang nomor togel ini, tapi selalu jitu. Dan pada suatu ketika bapaknya Fajar memang sengaja di hari itu dia tidak masang nomor togel, karena dia memperhatikan si Pak Bambang ini sudah beberapa hari dia nggak masang nomor togel. Kemungkinan besar Pak Bambang hari itu akan masang nomor togel. Pasti nomor yang akan dipasang Pak Bambang ini nomor jitu seperti nomor-nomor yang sering dipasang sama si Pak Bambang. Makanya dari itu Bapak Fajar mendatangi kios sayuran atau lapak sayuran yang dijaga sama Pak Bambang. Karena usia Pak Bambang ini jauh lebih tua dari bapaknya si Fajar, beliau menyapa Pak Bambang dengan sebutan Mas. Mas, hari ini sampean pasang nomor ndak? Kalau sampean pasang nomor, aku nitip yo. Boleh ya, aku nitip. Nitip apa? Tanya Pak Bambang. Yo nitip nomor yang kamu pasang. Aku nitip dikit. Aku mau masang nomor sesuai dengan nomor yang kamu pasang. Boleh ya Mas? Ngapain? Nggak boleh. Pak Mali kalau kayak gitu. Gimana nomorku mau kena? Gimana nomorku mau keluar? Kalau ada yang ngikutin, apalagi terang-terangan kayak gini. Yo sekali ini aja Mas. Aku iri loh sama kamu. Kok yo kamu jarang masang nomor togel, tapi sekalinya masang, nomormu pasti jitu. Kamu dapat nomornya gimana sih Mas? Gimana cara kamu menentukan nomor yang mau kamu pasang? Lah, kamu gimana? Sama aja mungkin sama kayak kamu. Ya ndak mungkin kan? Kita masang nomor togel, kita pertaruhkan duit kita, nomornya kita cari acak-acakan asal-asalan. Ngawur kamu namanya kalau kamu melakukan hal itu. Terkejutlah bapaknya si Fajar mendengar barusan apa yang diucapkan oleh Pak Bambang. Karena apa? Ya karena seperti itulah metode bapaknya si Fajar ini mencari nomor jitu yang dipasangkannya untuk masang nomor togel. Asal-asalan. Bapaknya Fajar ini walaupun dia suka, gemar masang nomor togel, tapi dia awam sekali dengan mistik dari nomor togel. Dia nggak ngerti primbon-primbon mimpi, dia nggak ngerti yang namanya nomor-nomor mistik itu seperti apa, nomor togel yang diminta dari makhluk gaib, dari tempat-tempat angker. Bapaknya Fajar sama sekali nggak tahu, dia selurusan aja, ngandalkan keberuntungan saja. Makanya nomor yang dipasang sama bapaknya Fajar nggak pernah jitu. Mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh bapaknya Fajar, beliau pun di sini bertanya sama Pak Bambang, lantas gimana Mas? Gimana caranya sampean mendapatkan nomor-nomor yang sering keluar itu? Nomor-nomor yang sering menghasilkan uang besar untuk sampean. Emangnya kamu nggak tahu apa? Aku kan sering mendapatkan nomor-nomor yang sering keluar yang kamu bilang itu kan nomor-nomor mistik. Aku nginep di tempat-tempat yang ada penghuni gaibnya. Aku minta
sama demit-demit alas. Aku minta sama demit-demit penghuni tempat tersebut. Yo makanya nomorku ndak sembarangan. Ndak boleh kamu ikut. Permintaan Bapak Fajar untuk mengikuti nomor yang dimiliki sama si Pak Bambang, ya ini tidak disetujui, tapi bapaknya Fajar tak berkecil hati. Karena sekarang beliau mengetahui apa yang selama ini tidak diketahui oleh Bapak Fajar. Dan di hari itu juga, Bapak Fajar bertanya kepada Pak Bambang, "Mas, emang seperti apa mas cara kamu mendapatkan nomor yang akan kamu pasang di hari ini?" Sepintas di sini Pak Bambang menceritakan kalau nomor yang akan kupasang pada hari ini itu sudah 2 hari aku kejar, sudah 2 tempat aku datangi, dan di tempat kedua lah nomor ini baru ku dapat. Pak Bambang mengatakan menurut wangsit yang didapat Pak Bambang dari bisikan makhluk halus yang mendampinginya, ya, makhluk halus itu mengatakan, kamu cari dalam minggu ini, cari anak perawan yang meninggal. Terserah meninggalnya mau sakit, kecelakaan atau apa. Kalau ada, di malam kedua jenazah dimakamkan, kamu tidur di samping kuburannya, kamu bawa sesajen telur lah yang paling utama. Dari media telur itulah nomor yang kita minta, nomor togel atau nomor jitu yang kita minta pada makhluk halus atau pada tempat yang kita datangi itu, ini akan disamarkan agar kita dapat membacanya. Mendengar hal itu, seketika bulu tengkuk bapaknya Fajar merinding. Serius mas? Yang barusan kamu bilang itu seriusan? Kamu tidur di kuburan yang baru dimakamkan 2 hari. Yo, di tempat-tempat seperti itulah biasanya nomor jitu itu bisa kita dapatkan. Kalau kami orang Jambi bilang, istilah yang disebutkan Pak Bambang itu disebut dengan istilah ngelok. Bapak Fajar mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Pak Bambang. Walaupun di sini dia merasa ketakutan, merasa merinding mendengar apa yang dilakukan Pak Bambang, tidur di atas kuburan yang baru 2 hari dimakamkan. Pastilah suasananya sangat mencekam sekali. Awalnya bapaknya Fajar merasa takut, tapi dengan bukti-bukti nomor togel yang sering dipasang sama Pak Bambang, nomor itu jitu, nomor itu bisa menghasilkan uang yang besar. Rasa takut yang dimiliki oleh Bapak Fajar ini disingkirkannya. Di sini dia nekat minta kepada Pak Bambang untuk diajak dalam ritual ngelok selanjutnya. Awalnya Pak Bambang di sini tidak mau. Ya tidak bisa. Yang namanya ngelok itu tidak bisa datang berdua. Kalau kamu mau, kamu di tempat yang satu, aku di tempat yang satu. Jaraknya berdekatan tidak apa-apa. Tapi tidak boleh kita satu tikar. Sama saja, kita akan berbagi angka. Yuk gimana nomornya mau jitu? Ya terserahlah mas. Yang penting, ajarin aku. Tunjukin aku gimana caranya bisa mendapatkan nomor jitu kayak kamu. Sekali saja, sudah cukup mas. Cukup untuk mengobati rasa penasaranku. Cukup sekali aku dapat nomor jitu. Aku ndak bakal ngerengek lagi sama kamu. Tetap awalnya Pak Bambang menolak permintaan dari bapaknya Fajar. Singkat cerita, di hari itu bapaknya Fajar ndak masang nomor. Dia cuma memperhatikan gerak-gerik dari Pak Bambang. Nomor togel itu keluarnya di jam 5 mendekati jam 6 sore. Yang mana di tempat bapaknya Fajar ada 2 agen tempat masang nomor togel. Tapi si Pak Bambang ini, dia masang nomor togel di agen yang sama yang sering bapaknya Fajar masang nomor togel. Jadi biasanya kalau nomor mau keluar, orang-orang yang sudah memasang nomor ini pada duduk semuanya di warung kopi. Sambil menunggu waktu nomor keluar, dan nanti ketika nomor itu keluar, bandar akan menyebutkan nomor sekian-sekian keluar. Dan pada saat itulah terlihat ekspresi wajah orang yang nomornya kena itu tidak dapat disembunyikan. Ya karena akan menerima sejumlah uang dari hasil nomor togel yang jitu tadi. Di sore itu, ketika bandar menyebutkan nomor sekian-sekian yang kena, Pak Bambang di sini terlihat tersenyum, menandakan berarti
Pak Bambang, nomornya jitu lagi. Mulai dari hari itu, apa yang diucapkan Pak Bambang ini sangat dipercaya oleh bapaknya Fajar. Dan setiap hari pula bapaknya Fajar merengek sama Pak Bambang, minta diajak ngelok, minta diajarin ngelok. Sampai mana? Pada satu ketika, mungkin Pak Bambang ini risih, ya takut nanti apa yang sering diucapkan bapaknya Fajar ini ndak tahu di tengah pelanggan tempat sayurannya ini lagi rame, bapaknya Fajar tiba-tiba datang langsung ngomong, "Kapan mas? Kapan? Ajak aku nyari togel, nyari nomor jitu." Pak Bambang mungkin risih dan akhirnya memperbolehkan bapaknya Fajar untuk ikut Pak Bambang ketika beliau tengah melakukan ritual ngelok. Pak Bambang banyak mengajari bapaknya Fajar ini tentang mistik-mistik dalam melakukan ritual ngelok. Bagian ini tidak perlu saya ceritakan sampai detailnya gimana. Ya, singkat saja, kalau diceritakan mungkin dari perjalanan awal bapaknya Fajar ikut sama si Pak Bambang ini untuk nyari nomor togel atau ritual ngelok ini, ya mungkin banyak, ya, panjang sekali ceritanya karena banyak sekali kejadian-kejadian misteri, hal-hal yang bikin bulu tengkuk merinding lah. Ini banyak sekali yang dialami bapaknya Fajar sama Pak Bambang. Namun dari sekian banyak pengalaman tersebut, ada satu pengalaman yang tidak pernah bakal dilupakan sama bapaknya Fajar, yaitu pengalaman ketika Bapak Fajar dan Pak Bambang ngelok di wilayah hutan yang ada di sekitaran desa mereka. Yang mana ketika Pak Bambang dengan bapaknya Fajar memutuskan untuk ngelok di hutan perbatasan desa. Ini ketika bapaknya si Fajar ini sudah boleh dikatakan mahir lah dalam melakukan ritual ngelok. Dan beliau pun sudah, bukan sekali lagi, sudah berkali-kali mendapatkan nomor jitu dan menghasilkan uang yang cukup banyak. Tapi tidak sesuai dengan janji bapaknya Fajar di awal tadi. Cukup sekali Pak Bambang aku merasakan nomor jituku kena, sudah tuh puaslah aku. Ndak seperti itu. Yang namanya judi, semakin dikasih, penasaran semakin tinggi. Hari ini dapat sekian, oh besok pasti akan dapat lebih besar. Resiko dalam ritual ngelok itu ndak jadi perhitungan bagi mereka yang sudah kecanduan untuk mendapatkan nomor-nomor jitu seperti yang dilakukan Bapak Fajar dan Pak Bambang. Singkat cerita, mereka yang sudah partner ya, atau mereka sudah tandem, mereka bisa mendapatkan nomor-nomor jitu di satu tempat dengan melakukan 2 ritual ngelok sekaligus. Mereka tidak satu tikar, jadi misalnya yang satu di sebelah timur, yang satunya di utara. Jadi mereka berjarak lah cukup jauh. Nah, mereka masing-masing melakukan ritual tersendiri. Sendiri-sendiri melakukan ritual dan hasilnya nanti itu akan dicocokkan. Ketika nomor yang didapat oleh Pak Bambang cocok dengan nomor yang didapat sama bapaknya Fajar, ya nomor itulah yang akan mereka pasang. Tapi kalau tidak cocok, mereka tidak akan memasang nomor tersebut karena tidak 100% jaminan nomor yang didapat dari hasil ngelok itu jitu. Enggak. Banyak juga nomor yang tidak jitu, banyak juga nomor yang meleset. Nah, jadi karena mereka ini sudah tandem, sudah punya pengalaman lah bapaknya si Fajar, mereka sama-sama mencari tempat untuk melakukan ritual ngelok. Syarat untuk tempat ritual ngelok ini pastinya ada unsur mistis, ada unsur magisnya. Misalnya pohon yang dikeramatkan, atau memang betul-betul makam keramat, atau ada makam angker, atau rumah tua, atau petilasan, dan segala macam di sekitaran wilayah tempat tinggal mereka. Ini semuanya sudah dijajahi semua. Mereka sudah 2 minggu lebih nih tidak masang nomor togel. Bapaknya Fajar diberikan tugas sama Pak Bambang yang notabene kan senior. Kamu pergilah cari tempat untuk kita ngelok. Kalau kayak gini terus ya percuma. Kamu bisa ngelok tapi tidak ada tempat, ya tidak bakal dapat nomor jitu. Hampir 2 minggu pencarian Bapak Fajar. Itu tempat yang ditunjuk sama bapaknya Fajar
dikasih tahu sama Pak Bambang. Beliau katakan sudah, aku sudah ke sana. Nggak gitu, nggak ada mau ngasih demit yang ada di sana. Cari tempat lain. Sampai di mana? Keputusasaan dari Bapak Fajar. Capek lah yang jelas. Yo, pergi ke sana, pergi ke sini, cari informasi. Nggak ada juga tempat yang sesuai. Terlintas di pikiran Bapak Fajar, nih hutan pinggiran desa kita ini angker kan? Banyak mitos, banyak cerita dalam hutan ini. Sudah belum ya Mas Bambang masuk ke sini untuk ngelok? Nah, timbullah inisiatif bapaknya Fajar untuk mengusulkan tempat ngelok selanjutnya adalah hutan perbatasan desa. Disampaikanlah kepada Pak Bambang. Pak Bambang menolak. Beliau mengatakan, aku saja yang sudah melakoni lakon ngelok ini sudah lama. Jangankan untuk berpikir ngelok di sana, berkomunikasi dengan demit yang ada di sana, nginep semalaman di sana. Lewat sana aja aku males. Masa iya kamu ngajak aku ngelok di sana? Sudah tinggi sekali ilmumu. Tanya Pak Bambang kepada bapaknya Fajar. Bukannya gitu Mas, aku rasa tempat itu sesuai, tempat itu cocok. Keangkerannya, ya, cerita yang ada dalamnya, ini pasti akan memberi kita nomor jitu. Bujuk rayu dari bapaknya Fajar. Awalnya di sini tidak diterima sama Pak Bambang, tapi Pak Bambang juga mumet di sini. Karena sudah 2 minggu lebih tidak masang nomor, candunya di sini mulai muncul dan akhirnya kesepakatan gila pun terjadi. Ya sudah, malam Jumat besok kita masuk ke sana. Kita ketemuan di sana. Kamu bawa perlengkapan yang biasa kamu bawa. Tapi sebelum mereka masuk ke lokasi hutan pinggiran desa yang sangat angker sekali, Pak Bambang di sini mengatakan kepada bapaknya Fajar, ketika di sana nanti ada satu hal yang terjadi kepada diri kita masing-masing. Misalnya aku kenapa, kamu kenapa, yaitu resiko masing-masing. Jangan saling menyalahkan, sepakat. Tanpa bapaknya Fajar ini tahu resiko apa yang akan dihadapinya ketika malam hari di malam Jumat masuk ke wilayah hutan angker tersebut. Tibalah di mana ritual ngelok di malam Jumat dimulai. Pak Bambang sudah menunggu di pinggiran hutan. Kurang lebih sekitar 15 meter lah dari jalan raya di bawah pohon besar. Pak Bambang sudah menunggu di sana terlebih dahulu. Tibalah bapaknya Fajar di sana, mereka berdua bertemu dan mereka di sini saling menentukan. Kamu pilih arah mana? Barat kah? Timur kah? Tapi pesanku, kata Pak Bambang, jangan jauh-jauh. Jangan kayak biasa. Ini tempat bukan seperti tempat biasa. Keberanian, nyali yang besar awalnya yang dimiliki oleh bapaknya Fajar seketika di sini runtuh ketika kakinya menginjak jauh masuk lebih dalam lagi ke wilayah hutan angker tersebut. Yang tadinya mereka di sini menentukan kemana arah mereka akan duduk ngelok, mentang tikar, kemana arahnya. Seketika di sini buyar. Bapak Fajar mengatakan, Mas, gimana Mas? Kalau malam ini kita bentang tikarnya bersebelahan saja. Kayaknya aku tidak berani Mas melakukan ritual ngelok sendirian. Jangankan aku bakar dupa. Duduk bersila ditinggal 5 menit sendirian aja. Aku nggak kebayang. Kengerian kuda. Ini aja. Bulu roma aku udah merinding semua. Aku udah ngeliat bayangan-bayangan yang ada di sini. Makanya dari itu Pak Bambang bilang, sudah aku bilang jangan tempat ini, tapi kamu masih ngeyel. Pak Bambang mengatakan, dalam ritual ngelok, yang bisa membatalkannya, ini hanyalah cuaca semata. Kalau hujan deras, ya otomatis dibatalkan. Tapi kalau cuaca masih mendukung, pantang untuk mundur. Kalau mundur, ya percuma. Ngelok di waktu selanjutnya, ini tidak bakal menerima hasil. Mau tidak mau,
Mereka yang sudah ada di tengah-tengah wilayah hutan angker tersebut, di sini terus masuk ke dalam, masuk untuk mencari tempat mana yang paling cocok untuk mereka mulai ritual ngelok dengan membentang tikar, duduk di atas tikar, membakar dupa, membaca mantra, dan menyerahkan sesajen. Di tengah gelapnya hutan angker tersebut, di tengah malam, di malam Jumat. Suasana hening malam seketika pecah ketika mereka berada di tengah-tengah wilayah hutan tersebut. Suara riuh, suara tangis, suara ketawa, suara orang berbicara di sini terdengar sangat jelas sekali. Mereka yang berjalan di tengah hutan, berjalan berdampingan seperti ini, di belakang mereka itu seperti ada langkah kaki yang mengikuti. Langkah kaki Pak Bambang semakin cepat, begitu pula langkah kaki dari bapaknya Fajar. Sampai di mana? Mereka di sini berhenti ketika melihat ada cahaya seperti cahaya api unggun, tapi masih di kejauhan, masih jauh di dalam hutan sana. Pak Bambang di sini memberi isyarat kepada bapaknya Fajar. Lihat tuh, kemungkinan besar di dalam sudah ada yang ngelok duluan. Kita ndak bisa ngelok di sini. Nggak apa-apa lah mas, kata bapaknya Fajar. Masih ngotot nih, masih nekat. Nggak apa-apa lah mas, kita masuk ke dalam yuk. Ya setidaknya kita lihat ritual apa yang dilakukan oleh orang ngelok itu. Kok ya bakar api unggun seperti itu. Jadi Pak Bambang pun di sini penasaran. Masuklah mereka, masuk terus mendekati. Ternyata yang mereka lihat dari kejauhan, yang dilihat api unggun. Karena dari jauh, ya onggokan api yang menyala besar, berkobar besar, menerangi wilayah hutan yang gelap tersebut. Ini kan kecil kalau dilihat dari jauh, tapi semakin dekat, semakin membesar, semakin dekat, semakin membesar. Ternyata itu bukanlah api unggun, melainkan ada sosok yang duduk dengan tubuh yang besar, tapi seluruh tubuhnya ini terbakar. Nah, dari situ bapaknya Fajar dan Pak Bambang di sini diam dan cuman hanya dapat memperhatikan. Di samping sosok yang tubuhnya terbakar, yang mengeluarkan cahaya api yang menerangi wilayah sekitar hutan yang gelap, di sampingnya ini ada seorang laki-laki tua menggunakan pakaian serba hitam, duduk sama-sama membelakangi posisi bapaknya Fajar dan Pak Bambang. Mereka menghadap ke depan. Rasa penasaran pun di sini timbul. Siapa sosok lelaki tersebut? Mereka pun bergeser ke kanan untuk dapat melihat paras atau wajah dari lelaki yang mengenakan pakaian serba hitam. Tapi ketika mereka ingin mengetahui siapa yang duduk di samping sosok tinggi besar, mereka malah menemukan fakta yang lebih mengejutkan lagi. Ternyata sosok yang tubuhnya mengeluarkan api dan sosok lelaki yang mengenakan pakaian serba hitam, mereka duduk menghadap ke depan. Ini tengah memperhatikan sesuatu. Di hadapan mereka ada sosok manusia yang tengah bersetubuh dengan sosok yang mengerikan. Sosok siluman demit alas tersebut. Jelas sekali Pak Bambang dan bapaknya Fajar di sini melihat seorang laki-laki, seorang laki-laki tanpa busana tengah bersegama dengan sosok perempuan yang jelas itu perempuan siluman. Wajahnya ini melebar kemana-mana, telinganya besar sekali melebar sampai ke dadanya. Laki-laki tersebut pasrah bersetubuh dengan sosok yang mengerikan bahkan menjijikkan tersebut. Bukan hanya satu sosok yang bersetubuh dengan laki-laki tersebut, melainkan silih berganti sosok siluman-siluman, demit-demit perempuan yang ada di sana bersetubuh bergantian dengan laki-laki itu. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Ini disaksikan, ditonton oleh sosok siluman yang ada di samping laki-laki yang mengenakan pakaian hitam-hitam tersebut. Sekilas Pak Bambang mengenal siapa laki-laki yang mengenakan pakaian serba hitam tersebut. Cukup sudah mereka merasa melihat apa yang mereka saksikan. Pak Bambang mengajak bapaknya Fajar untuk mundur. Mundur secara perlahan
untuk meninggalkan tempat tersebut. Syukurnya, gerak-gerik mereka yang berjalan mindik-mindik mundur untuk meninggalkan apa yang telah mereka saksikan ini tidak diketahui oleh sosok siluman yang ada di samping laki-laki yang mengenakan pakaian hitam. Bahkan laki-laki itu pun juga tidak mengetahui keberadaan bapaknya Fajar dan Pak Bambang di malam itu. Keluarlah mereka dari sana. Setibanya mereka di depan rumah Pak Bambang, bapaknya Fajar di sini muntah hendak berhenti-henti. Ketika bapaknya Fajar ini ngebayangin apa yang dilakukan oleh lelaki yang ada di sana. Begitu keingat adegan yang ada di sana, yang dilihatnya, dia merasa mual, muntah lagi. Bayangan itu masih terus teringat-ingat, terulang-ulang terus di pikiran bapaknya Fajar. Sampai-sampai bapak Fajar mengatakan, aku ndak habis pikir, apa yang mereka lakukan? Apa, Mas? Ritual apa yang mereka lakukan? Pak Bambang mengatakan, besar kemungkinan cerita dari orang tua-tua dulu ini sudah kembali dilakukan. Cerita yang sudah lama terpendam ini kembali dilakukan. Ritual terlarang, ritual pesugihan kera api. Pak Bambang yang mengetahui lebih banyak hal-hal magis, hal-hal mistis dibandingkan bapaknya Fajar. Di sini, dia mengetahui ritual yang tengah dilakukan oleh orang tersebut. Dan dia mengetahui sosok tinggi besar yang semula kita kira itu adalah api unggun. Itulah sosok kera api yang katanya sosok tersebut terkunci, terperangkap di wilayah hutan tersebut. Sosok itulah sosok kera api yang akan memberikan kekayaan bagi siapapun yang mau melakukan ritual yang diperintahkannya. Mengetahui kalau Pak Bambang ini tahu lebih banyak, bapaknya Fajar pun bertanya. Dan akhir dari pertanyaan bapaknya Fajar, siapa laki-laki yang ada di samping sosok siluman kera tersebut? Pak Bambang mengatakan, aku belum dapat memastikan. Mungkin ketika aku mengulang untuk kedua kali melihat wajah laki-laki tersebut di tempat yang berbeda, mungkin aku baru dapat memastikan iya atau enggak yang kufikirkan. Nah, jadi pada malam itu, ya, satu peristiwa, satu kejadian yang mungkin Pak Bambang dengan bapaknya Fajar lah orang pertama yang mengetahui ada ritual nyeleneh lagi yang dilakukan di tengah-tengah hutan angker tersebut. Yang mana ya, seperti yang sudah diceritakan tadi, menurut cerita leluhur atau orang-orang tua dulu, sosok kera api yang perwujudan aslinya seorang pemuda yang menyebarkan ajaran yang nyeleneh, ya, mau melakukan ritual nanti diberikan kekayaan, itu berubah menjadi kera api, disekap di sana, dikunci di sana. Dan ternyata di tahun 1984, pertengahan tahun tepatnya, ada sosok yang membangkitkan sosok kera api tersebut dan kembali menjalankan ritual pesugihan di sana. Siapa? Siapa yang mampu membangkitkan sosok siluman kera api? Inilah yang akan dipecahkan oleh Pak Bambang dan bapaknya Fajar. Dan di malam itu, bapaknya Fajar dan Pak Bambang mereka sepakat apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui, ini jangan diceritakan kepada siapapun dulu. Karena Pak Bambang ingin mengetahui siapa orang yang membangkitkan sosok kera api. Nah, jadi dirahasiakan dulu lah. Sampai di mana? Pak Bambang menghilang selama 2 hari. Bapaknya si Fajar di sini mencari di manalah Pak Bambang, dan di hari ketiga bertemulah Pak Bambang dengan bapaknya Fajar. Pak Bambang mengatakan, betul apa yang kubayangkan di lokasi hutan angker tersebut ketika melihat ritual pesugihan kera api. Tepat sekali, orangnya itu adalah orang yang kukenal. Siapa? Kata bapaknya si Fajar. Ada. Kamu mau ke sana? Ngapain? Kata bapaknya Fajar. Ya cari tahulah. Ritual apa yang dilakukan oleh laki-laki yang bersetubuh dengan makhluk gaib, dan apa yang akan didapat? Dengar-dengar kekayaan, harta yang didapat. Kalau memang betul, daripada kita ngelok nyari togel hasilnya ndak seberapa,
Ya lebih baik kita melakukan ritual itu. Ajak Pak Bambang kepada bapaknya Fajar. Ajakan dari Pak Bambang di sini sedikit melekat lah di hati bapaknya Fajar, tapi beliau masih pikir-pikir. Pak Bambang pun membiarkan bapaknya Fajar untuk berpikir, tapi berpikir bapaknya Fajar ini tidak lama. Tidak ada sampai 20 menit bapaknya Fajar mengatakan, iya, yuk, aku mau mas. Kalau kamu mau, ya sudah, pergilah mereka ke satu desa. Bukan desa tempat mereka tinggal. Desa ketiga, desa C lah kita katakan. Di sana mereka langsung menemui seseorang di gubuk tua. Pinggiran desa tersebut menemui seorang laki-laki, kita sebut saja dengan nama Ki Wiro. Ki Wiro yang ternyata mengenal siapa Pak Bambang ini. Mereka berbicara terlihat sangat akrab sekali sampai di mana Pak Bambang mengenalkan bapaknya Fajar kepada Ki Wiro. Mereka pun bercengkrama. Mereka di sini membicarakan apa yang terjadi pada malam itu. Pak Bambang langsung to the point saja menanyakan kepada Ki Wiro. Ki Wiro kan yang kulihat di hutan pada malam itu. Iya. Kenapa? Kaget kamu. Syukur aturan kamu. Kalau bukan kamu, Bang, kalau temen kamu yang datang sendirian, aku pastikan nggak bakal bisa pulang. Yo aku tahu itu kamu. Yo aku biarinlah kamu pulang. Sesuai dengan apa yang kupikirkan. Pasti kamu mencari aku. Itu yang dikatakan Ki Wiro. Nah, singkat cerita, Pak Bambang di sini langsung menanyakan inti-intinya saja, minta dijelaskan, dan ternyata Ki Wiro inilah yang membangkitkan sosok kera api tersebut. Bukan sengaja Ki Wiro ini membangkitkan si kera api, bukan, tapi ini adalah permintaan dari si kera api itu sendiri. Kera api itu datang di pertapaan Ki Wiro. Ketika Ki Wiro ini tengah melakukan puasa mutih, dia meditasi di rumahnya beberapa kali. Sosok siluman kera api itu datang, ya, meminta, bawalah siapa saja yang minta kekayaan, asalkan mau melakukan ritual yang kuperintahkan, akan kuberikan kekayaan. Dan sosok siluman kera api tersebut memberikan wewenang kepada Ki Wiro untuk dapat memanggil sosok itu kapanpun. Ketika ada orang yang mau diajak sesat untuk bersetubuh dengan makhluk gaib yang ada di sana. Karena sosok siluman kera api menginginkan cikal bakal dari sosok kera api ini akan terlahir lagi dari persetubuhan laki-laki dari bangsa manusia dengan demit-demit yang ada di sana. Itu yang diharapkan sosok kera api. Dengan imbalan, laki-laki yang mau bersetubuh dengan demit-demit perempuan yang ada di sana akan diberikan kekayaan dan kejayaan sesuai dengan permintaan kepada sosok siluman kera api. Itulah yang disampaikan oleh Ki Wiro. Tertariklah di sini Pak Bambang, tapi bapaknya Fajar sama sekali nggak tertarik. Niat awal yang mau ikut, ketika kembali membayangkan apa yang dilakukan oleh laki-laki yang bersetubuh dengan makhluk gaib tersebut, lagi-lagi di sini membuatnya mual. Dia muntah-muntah di situ. Nah, akhirnya Pak Bambang lah yang melakoni ritual tersebut tanpa bapaknya Fajar mendampingi Pak Bambang. Setelah dari rumah Ki Wiro, Pak Bambang tak lagi di sini pergi kemana-mana malam hari untuk nyari nomor bersama bapaknya Fajar. Bapaknya Fajar pun di sini memutuskan, sudah, aku ndak mau lagi. Ngelok-ngelok itu aku ndak mau lagi. Singkat cerita, yang biasanya Pak Bambang ini kan berjualan di pasar yang sama, lapaknya dekatan dengan bapaknya si Fajar. Ini kok udah seminggu ndak kelihatan. Kemana lah orang ini? Ya udahlah, mungkin dia tengah melakukan ritual dalam hati bapaknya Fajar, yang mana masyarakat sekitar ini belum ada yang tahu kalau hutan angker perbatasan desa ini kembali dijadikan tempat pesugihan. Jadi ya 2 minggu sudah hilang kontak nih Pak Bambang. Dicari ke rumahnya, ini tidak ada. Di lapak dia tidak ada. Berdetaklah hati bapaknya Fajar untuk mencari keberadaan Pak Bambang ke rumah Ki Wiro. Setibanya ke rumah Ki Wiro mengatakan kalau koncomu si Bambang itu tengah melakukan ritual
dengan kera api. Kamu tidak bisa untuk mencarinya. Percuma. Kamu cari kemanapun. Temanmu, koncomu itu tidak ada di mana-mana. Dia ada di alas Wiro. Itu yang dikatakan Ki Wiro. Dan kehilangan Pak Bambang ini sudah menyebar karena Pak Bambang ini sudah punya istri. Ya, istrinya kehilangan, bapaknya Fajar pun di sini tak dapat untuk menutup-nutupi lagi apa yang sebenarnya terjadi. Diceritakan semualah kepada pembuka desa, kepada keluarga dari Pak Bambang. Alangkah terkejutnya seluruh warga ketika mendengar kesaksian dari bapaknya Fajar. Pencarian pun di sini dilakukan. Awalnya Ki Wiro yang dicari, tapi Ki Wiro telah meninggalkan kediamannya. Seakan-akan Ki Wiro ini tahu apa yang akan terjadi. Ki Wiro menghilang dari rumahnya. Dicari Ki Wiro ndak ketemu di mana-mana. Pencarian Pak Bambang pun sampai ke tengah hutan, ke tempat Bapak Fajar sama Pak Bambang berada pada malam itu. Di lokasi tersebut ini ndak ada apa-apa. Di lokasi tersebut ini tidak ada siapa-siapa ketika di siang hari. Namun ketika dilakukan pencarian di malam hari, apa yang terlihat di sana? Terlihat kalau Pak Bambang dengan beberapa orang lain yang tidak dikenal, ya, sama bapaknya si Fajar, sama masyarakat yang mencari Pak Bambang pada saat itu tidak ada yang kenal. Orang-orang yang ada di dekat Pak Bambang ini tengah melakukan hubungan badan dengan sosok yang mengerikan, dan semua itu dilihat oleh orang-orang yang ada di sana. Tapi itu cuman sekedar penglihatan saja. Ketika didekatin, sosok itu hilang, seakan-akan tembus pandang, dan itu menjadi gambaran bahwa Pak Bambang sudah dibawa masuk ke dalam alas Wiro, bukan lagi di tempat tersebut. Segala upaya, berbagai cara, ini tidak dapat mengembalikan keadaan. Suasana desa yang semakin mencekam dengan terjadinya peristiwa tersebut. Di sini membuat orang-orang yang ada di desa, orang-orang yang ada di desa sebelah, yang ada di sekitaran hutan pinggiran desa, semakin takut, semakin enggan untuk berurusan masuk ke wilayah hutan angker tersebut atau yang dikenal sebagai alas Wiro. Itulah apa yang diketahui oleh bapaknya Fajar tentang ritual pesugihan kera api yang ada di hutan pinggiran desa tempat beliau tinggal. Pertanyaan Fajar, kok sekarang semakin ramai orang berkunjung ke sana? Apakah pesugihannya semakin paten? Kenapa kok warga desa yang ada di sini tidak melarang? Jawaban dari Bapak Fajar, ya terserah. Kami tidak mau ikut campur dengan apa yang dilakukan orang-orang yang masuk ke sana. Cukup satu warga desa kami, cukup satu saksi hidup, yaitu bapaknya Fajar yang melihat apa yang diterima oleh pemuja kera api. Bukan kekayaan yang didapat, tapi lenyap dari kehidupan nyata, masuk ke dalam alas Wiro. Jadi warga setempat, ya terserah kalian mau apa. Kalian mau apa, mau ngapain, terserah. Resiko kalian tanggung sendiri. Warga yang ada di sana, warga desa, ya tua adat yang ada di sana, itu enggan untuk berurusan masuk ke alas Wiro. Mereka takut sesuatu yang buruk akan menimpa warga desa mereka. Mereka tidak mau berurusan dengan demit yang ada di sana. Misteri yang ada di hutan pinggiran desa tempat Fajar tinggal sampai hari ini masih menjadi misteri. Alas Wiro hanyalah nama samaran yang saya sebutkan, karena kalau saya sebut di mana tempat itu aslinya, pasti banyak sahabat-sahabat yang kepo, penasaran, yang masih mau mencari ritual pesugihan. Pasti mau datang ke sana untuk apa? Mau jadi kaya? Enggak. Bapaknya Fajar, saksi dari ritual pesugihan yang dilakukan oleh Pak Bambang. Seujung kuku pun kekayaan tidak terlihat dari ritual tersebut, tapi Pak Bambang yang hilang dari dunia nyata, lenyap masuk ke dalam alam gaib, raib.
Kalau mati ketahuan ada jasadnya, ini sama sekali tidak dapat ditemukan. Kalau malam-malam mau melihat, ya lihatlah, dia tengah bersetubuh melayani makhluk gaib yang ada di sana. Nauzubillahi min zalik. Jadi budak dari kera api. Nah, jadi itulah kisah misteri yang banyak misterinya. Kisah ini sangat menarik sekali ya. Alhamdulillahnya bapaknya Fajar yang tadinya tergiur untuk melakukan ini masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliaulah yang mengalami kisah ini, Fajar anaknya yang membagikan kisah misteri ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah, pelajaran untuk kehidupan kita semua. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.